warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dan jenis-jenis sudut. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian sudut, menggambar dan memberi nama sudut, dan memahami jenis-jenis sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Sudut memiliki 3 bagian penting, yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Kaki sudut berupa sinar garis, yaitu sinar garis BA dan BC. Ini disebut kaki sudut. Nah, titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki sudut di pertemuan sinar garis BA dengan BC, yaitu ada di titik B. Ini disebut dengan titik sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Nah, ini yang kita sebut dengan daerah sudut. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya. Menggambar dan memberi nama sudut. Menggambar sudut. Untuk menggambar sudut yang besarnya diketahui, kita dapat menggunakan penggaris dan busur derajat. Pada busur derajat terdapat 2 skala, yaitu skala bagian dalam ya, dan skala bagian luar. Skala bagian dalam digunakan untuk mengukur sudut yang berlawanan arah jarum jam. Jadi mulainya dari sini, dari kanan, berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau skala pengukuran bagian luar itu digunakan untuk mengukur sudut searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam ya, 0 derajatnya ada di sebelah kiri. Nah, bagaimana cara menggambar sudut dengan busur? Perhatikan video berikut. Menggambar sudut dengan busur. Sudah jelas yang kita perlukan adalah sebuah busur dan alat tulis. Di sini kita akan mencoba menggambar sudut 70 derajat. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar garis lurus AB dulu ya. Misalnya ya, ini ada garis lurus AB. Kemudian kita letakkan busur derajat pada garis AB dengan pusat busur berimpit di titik A. Nah, jadi ini pusat busur, ini berimpit di titik A ya. Berimpit dengan garis AB juga. Perlu kalian ingat, jadi busur itu terbagi menjadi 2 skala, ada skala bagian dalam dan skala bagian luar. Kalau bagian dalam ini yang warna merah ya, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau skala bagian luar ini searah dengan jarum jam. Nah, yang kita gunakan adalah skala bagian dalam. Jadi kita beri tanda, karena yang dicari adalah 70 derajat, kita beri tanda titik C pada angka 70. Nah, ini kan 70 ya, berarti di sini kita beri titik C. Kemudian hubungkan titik A dengan titik C sehingga mendapatkan sudut 70 derajat. Nah, ini adalah sudut 70 derajat ya. Kalau sudut 70 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Ya, bisa dipahami ya. Tadi kalian sudah perhatikan ya cara menggambar sudut dengan busur. Sekarang bagaimana cara memberi nama sudut? Oke, sudut diberi notasi dengan tanda seperti ini ya. Dibaca sudut. Jadi ini bukan tanda lebih kecil. Kalau tanda lebih kecil kan seperti ini. Nah, kalau sudut itu bagian bawahnya itu datar, horizontal. Nah, seperti itu. Ini dibaca sudut. Sudut biasanya diberi nama dengan 2 cara, yaitu dengan 1 huruf atau dengan 3 huruf. Sekarang perhatikan sudut yang ada di sini. Nah, jika kita namakan dengan 1 huruf, ini disebut atau bisa kita namakan dengan sudut B. Jadi yang kita ambil titik sudutnya ya. Perhatikan titik sudutnya. Bagaimana penamaan dengan 3 huruf? Nah, perhatikan ya, yang menjadi titik fokusnya ini ada di titik sudut.
Jadi titik sudutnya, jadi kita membacanya yaitu dengan sudut CBA, ya. Ini titik sudutnya ada di tengah, atau sudut ABC. Ya, titik sudutnya masih ada di tengah. Bisa dipahami ya cara memberikan nama sebuah sudut. Di sini dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan besar daerah sudut yang dapat dibentuk. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Seperti ini ya contohnya. Ini adalah sudut lancip di mana daerah sudutnya sebesar 0 sampai 90 derajat saja. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini sudah jelas, yaitu besarnya 90 derajat. Seperti ini contohnya ya, dia ada tanda sikunya. Kalau ada tanda siku di sini berarti tandanya ia adalah sudut siku-siku dengan besar 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya antara 90 sampai 180. Seperti contohnya sudut ini. Sudut ini ukuran sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Seperti ini, 180 derajat. Kemudian kalau sudut refleks, ini sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Jadi yang kita ukur yang di luar ini ya. Ini disebut dengan sudut refleks. Mulai dari 180 sampai 360. Ya, bisa dipahami ya untuk jenis-jenis sudut. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.